Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi pembahasan mengenai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, yang mana sebelumnya kita baru sampai di pasal 27. Ya, sekarang kita lanjutkan lagi di pasal 28 tentang bagian kelima, pembinaan dan pengembangan olahraga amatir. Ya. Di pasal 28 ini, pembinaan dan pengembangan olahraga amatir dilaksanakan dan diarahkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 25 sampai dengan pasal 27. Ya, bagian ke-6 tentang pembinaan dan pengembangan olahraga profesional. Pasal 29 ya. Pembinaan dan pengembangan olahraga profesional dilaksanakan dan diarahkan untuk terciptanya prestasi olahraga, lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan. Nah, bagian kedua, pembinaan dan pengembangan olahraga profesional dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga dan atau organisasi olahraga profesional. Bagian ketujuh, pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat. Ya, pasal 30 ya. Di sini satu, pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi olahraga. Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat dilaksanakan oleh organisasi olahraga penyandang cacat yang bersangkutan melalui kegiatan penataran dan pelatihan serta kompetisi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional. Ayat 3, pemerintah dan pemerintah daerah atau organisasi olahraga penyandang cacat yang ada dalam masyarakat berkewajiban membentuk sentra pembinaan dan pengembangan olahraga khusus penyandang cacat. Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat diselenggarakan pada lingkup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi berdasarkan jenis olahraga khusus bagi penyandang cacat yang sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan atau mental seseorang. Ya, pasal 31, ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 sampai dengan pasal 30 diatur dalam peraturan pemerintah. Ya, bab 8 mengenai pengelolaan keolahragaan. Pasal 32 ya. 1 ini pengelolaan sistem keolahragaan nasional merupakan tanggung jawab menteri. Ya, terutama mungkin menteri olahraga ya. Pemerintah menentukan kebijakan nasional, standar keolahragaan nasional, serta koordinasi dan pengawasan terhadap pengelolaan keolahragaan nasional. Pasal 33, pemerintah provinsi melaksanakan kebijakan keolahragaan, perencanaan, koordinasi, pembinaan, pengembangan, penerapan, standarisasi, penggalangan sumber daya, dan pengawasan. Pasal 34, pemerintah kota dan kabupaten melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengembangan, penerapan, standarisasi, dan penggalangan sumber daya keolahragaan yang berbasis keunggulan lokal. Ya, ayat 2, pemerintah kabupaten kota wajib mengelola sekurang-kurangnya satu cabang olahraga unggulan yang bertaraf nasional dan atau internasional. Ya, kita masuk dalam pasal 35 ya. Dalam pengelolaan keolahragaan, masyarakat dapat membentuk induk organisasi cabang olahraga. Induk organisasi cabang olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat mendirikan cabang-cabangnya di provinsi dan kabupaten kota. Ya, pasal 36. Induk organisasi cabang olahraga sebagaimana dimaksud pada pasal 35 membentuk suatu komite olahraga nasional. Pengorganisasian komite olahraga nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Induk organisasi cabang olahraga dan komite olahraga nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bersifat mandiri. Komite olahraga nasional sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 mempunyai tugas membantu pemerintah dalam pembuatan kebijakan nasional dalam bidang pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi pada tingkat nasional. Mengkoordinasikan induk organisasi cabang olahraga, organisasi dalam fungsional, organisasi olahraga fungsional, serta komite olahraga provinsi dan komite olahraga kabupaten. Melaksanakan pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi berdasarkan kewenangannya. 8 atau D ya, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan multi kejuaraan olahraga tingkat nasional.
Pasal 37 ya. Pengelolaan olahraga pada tingkat provinsi dilakukan oleh pemerintah provinsi dan dibantu oleh Komite Olahraga Provinsi. Komite Olahraga Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibentuk oleh induk-induk organisasi cabang olahraga provinsi yang bersifat mandiri. Pengorganisasian Komite Olahraga Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 38, pengelolaan olahraga pada tingkat kabupaten kota dilakukan oleh pemerintah kabupaten kota dengan dibantu oleh Komite Olahraga Kabupaten atau Kota. Komite Olahraga Kabupaten Kota sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibentuk oleh organisasi cabang olahraga kabupaten kota dan bersifat mandiri. Pengorganisasian Komite Olahraga Kabupaten Kota sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 39, ya, ini Komite Olahraga Provinsi dan Komite Olahraga Kabupaten Kota mempunyai tugas A. Membantu pemerintah daerah dalam membuat kebijakan daerah di bidang pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi. Mengkoordinasikan induk organisasi cabang olahraga dan organisasi olahraga fungsional. C. Melakukan pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi, menyiapkan, melaksanakan, dan mengkoordinasikan keikutsertaan cabang olahraga prestasi dalam kegiatan olahraga yang bersifat lintas daerah dan nasional. Pengurus Komite Olahraga Nasional, Komite Olahraga Provinsi, dan Komite Olahraga Kabupaten Kota bersifat mandiri dan tidak terikat dengan kegiatan jabatan struktural dan jabatan publik. Pasal 41, ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada pasal 32 sampai dengan pasal 40 diatur dalam peraturan pemerintah. Ya, bab 9, penyelenggaraan kejuaraan olahraga. Pasal 42, setiap penyelenggaraan kejuaraan olahraga yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan atau masyarakat wajib memperhatikan tujuan keolahragaan nasional serta prinsip penyelenggaraan keolahragaan, ya, yang dimana di bab 1 dan 2 ya. Itu ada. Iya. Pasal 43, penyelenggaraan kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 meliputi A. Kejuaraan olahraga tingkat kabupaten kota, tingkat wilayah, tingkat provinsi, dan tingkat nasional. Pekan olahraga daerah, pekan olahraga wilayah, dan pekan olahraga nasional. C. Kejuaraan olahraga tingkat internasional dan pekan olahraga internasional. Pasal 44, keikutsertaan Indonesia dalam pekan olahraga internasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 butir D bertujuan untuk mewujudkan persahabatan dan perdamaian dunia serta untuk meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui pencapaian prestasi. Keikutsertaan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh Komite Olimpiade Indonesia atau NOC, ya, National Olympic Committee, sebagaimana telah diakui oleh International Olympic Committee atau IOC. Ayat ketiga, Komite Olimpiade Indonesia meningkatkan dan memelihara kepentingan Indonesia serta memperoleh dukungan masyarakat untuk mengikuti Olympic Games, Asian Games, Southeast Asia Games, dan pekan olahraga internasional lainnya. Komite Olimpiade Indonesia bekerja sesuai dengan peraturan International Olympic Committee, Olympic Council of Asia, Southeast Asia Games Federation, dan organisasi olahraga internasional lain yang menjadi afiliasi Komite Olahraga Olimpiade Indonesia dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam undang-undang ini. Iya, pasal 45. Ya, penyelenggaraan kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 bertujuan A. Memasyarakatkan olahraga, menjaring bibit atlet potensial, meningkatkan kesehatan dan kebugaran, meningkatkan prestasi olahraga, memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, dan meningkatkan ketahanan nasional. Pasal 46, Pekan Olahraga Nasional diselenggarakan secara periodik dan berkesinambungan. Ayat kedua, pemerintah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dengan menugaskan Komite Olahraga Nasional selaku penyelenggara.
Pemerintah daerah yang ditetapkan sebagai penyelenggara bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional. Ya, pasal 47 penyelenggaraan kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 dilakukan dengan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas. Pasal 48 ya, ayat 1 pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Pekan Olahraga Daerah. Induk organisasi cabang olahraga yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penyelenggaraan kejuaraan olahraga sebagai dimaksud pasal 43 butir A dan butir C. Organisasi olahraga penyandang cacat bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Pekan Olahraga Penyandang Cacat. Pasal 49, induk organisasi cabang olahraga bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat internasional. 2. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat internasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaporkan kepada pemerintah. Pengajuan Indonesia sebagai calon tuan rumah penyelenggaraan Pekan Olahraga Internasional diusulkan oleh Komite Olimpiade Indonesia setelah mendapatkan persetujuan dari pemerintah. Pemerintah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Pekan Olahraga Internasional yang dilaksanakan di Indonesia. 3. Penyelenggaraan Pekan Olahraga Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditugaskan pelaksanaannya kepada Komite Olimpiade Indonesia. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga wajib memenuhi persyaratan teknis kecabangan kesehatan, keselamatan, dan ketentuan daerah setempat. Ya, ayat kedua, penyelenggaraan kejuaraan olahraga yang mendatangkan langsung masa penonton wajib mendapatkan rekomendasi dari induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan dan memenuhi peraturan perundang-undangan. Ayat 3. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud ayat 2 wajib memiliki penanggung jawab kegiatan. Ayat 4. Setiap orang dan atau badan hukum asing dapat menyelenggarakan kejuaraan olahraga di Indonesia dalam bentuk kemitraan dengan induk organisasi cabang olahraga nasional. Butir 5. Setiap penonton dalam kejuaraan olahraga wajib menjaga, menaati, dan atau mematuhi peraturan perundang-undangan mengenai ketertiban dan keamanan. Butir 6. Perlakuan pajak pertambahan nilai atas jasa penyelenggaraan kejuaraan atau kegiatan olahraga dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bidang perpajakan. Ya, ini pasal 52 ya. Ketentuan lebih lanjut mengenai Komite Olimpiade Indonesia, penyelenggara Pekan Olahraga Nasional, tanggung jawab pemerintah daerah dan induk organisasi olahraga cabang olahraga ya. Penyelenggaraan Pekan Olahraga Internasional dan persyaratan penyelenggaraan kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud dalam pasal 44, 46, 48, pasal 50 dan pasal 51 diatur dengan peraturan pemerintah. Ya, ini bab 10 ya, pelaku olahraga. Nah, ini membahas mengenai bagian 1 olahragawan ya, di mana pasal 53 di sini olahragawan ya meliputi olahraga amatir dan olahragawan profesional ya. Dan olahraga penyandang cacat merupakan olahragawan yang melaksanakan olahraga khusus ya. Di pasal 54 ya, olahragawan amatir ini melaksanakan kegiatan olahraga yang menjadi kegemaran dan keahliannya. Olahraga amatir yang dimaksud pada ayat 1 ini mempunyai hak meningkatkan prestasi melalui klub, mendapatkan pembinaan dan pengembangan, terus mengikuti kejuaraan olahraga, kemudian memperoleh kemudahan izin dari instansi untuk mengikuti kegiatan olahraga, dan beralih status menjadi olahragawan profesional. Ya, pasal 55 ya, ini olahraga profesional ya. Olahraga profesional melaksanakan kegiatan olahraga sebagai profesi sesuai dengan keahliannya ya. Ini setiap orang dapat menjadi olahragawan profesional setelah memenuhi persyaratan. Nah, apa saja persyaratannya? Pertama di sini pernah menjadi olahragawan amatir ya. Kemudian memenuhi ketentuan ketenagakerjaan yang dipersyaratkan. Kemudian memenuhi ketentuan medis ya. Dan terakhir memperoleh pernyataan tertulis tentang pelepasan status dari olahragawan amatir menjadi olahragawan profesional. Ya, kemudian bagian ketiga atau butir 3 ya, setiap
Olahragawan profesional mempunyai hak untuk, ini haknya apa saja? Yang A, di sini didampingi oleh manajer, pelatih, tenaga medis, psikolog, dan ahli hukum. Ya, kemudian bagian B, mengikuti kejuaraan pada semua tingkatan sesuai dengan ketentuan. Ya, bagian C, mendapatkan pembinaan dan pengembangan dari induk organisasi cabang olahraga, organisasi olahraga profesional, dan atau organisasi olahraga profesional, dan mendapatkan pendapatan yang layak. Ya, pasal 56 ini bagian olahraga penyandang cacat ya. Ya, olahragawan penyandang cacat melaksanakan kegiatan olahraga khusus bagi penyandang cacat. Ya, setiap olahragawan penyandang cacat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berhak untuk, ya, haknya apa saja untuk penyandang cacat? Di sini pertama adalah meningkatkan prestasi melalui klub dan atau perkumpulan olahraga penyandang cacat. Kemudian mendapatkan pembinaan cabang olahraga sesuai dengan kondisi kelainan fisik atau mental. Dan C, mengikuti kejuaraan olahraga penyandang cacat yang bersifat daerah, nasional, internasional setelah melakukan seleksi atau kompetisi. Ya, setiap olahragawan berkewajiban pada pasal 57 menjunjung tinggi nilai luhur dan nama baik bangsa negara NKRI. Ya, kemudian mengedepankan sikap sportivitas dalam setiap kegiatan olahraga yang diupayakan. Yang C, ikut menjaga upaya pelestarian lingkungan hidup. Yang D, menaati peraturan dan kode etik yang telah berlaku dan setiap cabang olahraga yang diikuti atau yang menjadi profesinya. Ya, ini pasal 58 ya. Masih seputar dengan olahragawan amatir, penyandang cacat, dan profesional ya. Dan kalau kita lihat ini olahragawan profesional ini biasanya sudah mempunyai klub dan dia sudah mempunyai gaji ya. Dan pembinaan. Kalau olahragawan amatir dia masih dalam proses pembinaan dan pelatihan. Nah, makanya kita masuk dalam bagian kedua. Ini pasal 60 tentang pembina keolahragaan ya. Pada ayat 1 atau butir 1, pembina olahraga meliputi pembina perkumpulan, induk organisasi atau lembaga olahraga pada tingkat pusat dan tingkat daerah yang perlu dipilih atau ditunjuk serangan demi serangan. Tunjuk menjadi pengurus ya. Kemudian ini pembina olahraga melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga sesuai dengan tugas dan fungsi dalam organisasi ya. Pasal 61 ya, pembina olahraga berhak memperoleh peningkatan pengetahuan, keterampilan, penghargaan, dan bantuan hukum ya. Tapi di sini untuk kewajibannya pembina olahraga berkewajiban melaksanakan pembinaan dan pengembangan terhadap organisasi cabang olahraga, olahragawan, tenaga keolahragaan, dan pendanaan keolahragaan. Yang B, melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga sesuai dengan prinsip penyelenggaraan keolahragaan. Iya, ini sekarang kita masuk dalam pasal 62 ya. Kita boleh minum dulu sedikit ya. Oke. Lanjut lagi. Ini pembina olahraga ya bisa merupakan warga negara asing yang bertugas dalam setiap organisasi olahraga atau lembaga olahraga. Ya, wajib A, memiliki kualifikasi dan kompetensi. B, mendapatkan rekomendasi dari induk organisasi cabang olahraga atau IOCO ya yang bersangkutan. Kemudian yang C, mendapatkan izin dari instansi pemerintah yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya, bagian ketiga tentang tenaga keolahragaan, pasal 63 nih ya. Tenaga keolahragaan terdiri dari pelatih, guru, dosen, wasit, juri, manajer, promotor, administrator, pemandu, penyuluh, instruktur, tenaga medis dan paramedis ya, ahli gizi, ahli biomekanika, psikolog atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususan serta partisipasi dalam penyelenggaraan kegiatan olahraga. Ya, ayat 2. Tenaga keolahragaan yang bertugas dalam
Setiap organisasi olahraga dan atau lembaga olahraga wajib memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh induk organisasi olahraga yang bersangkutan atau instansi pemerintahan yang berwenang. Ya, bagian ketiga, tenaga keolahragaan bertugas menyelenggarakan atau melakukan kegiatan keolahragaan sesuai dengan bidang keahlian dan atau kewenangan tenaga keolahragaan yang bersangkutan. Ya, bagian keempat, pengadaan tenaga keolahragaan sebagai dimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan melalui penataran atau pelatihan oleh lembaga khusus untuk itu. Ya, pasal 44, tenaga keolahragaan dalam melaksanakan profesinya berhak untuk mendapatkan A. Pembinaan, pengembangan, dan peningkatan keterampilan melalui pelatihan. Yang B. Jaminan kesehatan. Yang C. Peningkatan karir, pelayanan kesejahteraan, bantuan hukum, dan atau penghargaan. Ya, pasal 65, tenaga keolahragaan asing yang bertugas pada setiap organisasi olahraga atau lembaga olahraga wajib A. Memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi, mendapatkan rekomendasi dari IOCO yang bersangkutan, ya. Terus yang C. Mendapatkan izin dari instansi pemerintah yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya, pasal 66 nih, ya. Kita lebih lanjut, ini diatur dalam peraturan pemerintah. Nah, bab 11 ini mengenai sarana dan prasarana, ya. Nah, di sini pasal 67, pemerintah dan pemerintah daerah ini wajib bertanggung jawab atas perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan prasarana olahraga. Kemudian pemerintah dan pemerintah daerah menjamin ketersediaan prasarana olahraga sesuai dengan standar dan kebutuhan pemerintah dan pemerintah daerah. Jumlah dan jenis prasarana olahraga yang dibangun harus memperhatikan potensi keolahragaan yang berkembang di daerah setempat. Prasarana olahraga yang dibangun di daerah wajib memenuhi jumlah dan standar minimum yang ditetapkan oleh pemerintah, ya. Ya, ketentuan lebih lanjut ini mengenai prasarana yang diatur dalam peraturan pemerintah. Oke, ayat 6 di sini. Badan usaha yang bergerak dalam bidang pembangunan perumahan pemukiman berkewajiban menyediakan prasarana olahraga sebagai fasilitas umum dengan standar kebutuhan yang diterapkan oleh pemerintah yang selanjutnya diserahkan kepada pemerintah daerah atau aset milik pemerintah daerah setempat. Nah, ini larangan, ya. Setiap orang dilarang menyediakan atau mengalihfungsikan prasarana olahraga yang telah menjadi aset milik pemerintah atau pemerintah daerah tanpa rekomendasi menteri dan tanpa izin atau persetujuan dari yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oke, nah ini pasal 68, ya. Jadi pemerintah membina dan mendorong pengembangan industri olahraga dalam negeri, ya. Ini tentang industri, ya, pasal 68. Kemudian setiap orang dan badan usaha yang memproduksi sarana olahraga wajib memperhatikan standar teknis sarana olahraga dari cabang olahraga yang bersangkutan. Iya. Kemudian bagian yang ketiga, sarana olahraga yang dimaksud pada ayat 2 diproduksi, diperjualbelikan atau disewakan untuk masyarakat umum, baik untuk pelatihan maupun untuk kompetisi, wajib memenuhi standar kesehatan dan keselamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya. Nomor 4, ya, produsen wajib memberikan informasi tertulis tentang bahan baku, penggunaan, dan pemanfaatan sarana olahraga untuk memberikan perlindungan kesehatan dan keselamatan. Ya, bagian ke-5, ya, pemberlakuan biaya masuk, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah untuk sarana olahraga diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan perpajakan, ya. Ketentuan lebih lanjut seperti biasa diatur dalam peraturan pemerintah. Iya, ini bab 12 nih mengenai pendanaan keolahragaan, ya, pasal 69. Jadi untuk dananya olahraga ini menjadi tanggung jawab bersama, ya, antara pemerintah daerah dan masyarakat. Kemudian pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengalokasikan besaran keolahragaan, anggaran keolahragaan melalui anggaran pendapatan dan belanja negara dan APBD, ya, APBN dan APBD. Kemudian pasal 70 nih, sumber pendanaan keolahragaan ditentukan
berdasarkan prinsip kecukupan dan keberlanjutan. Ya, sumber pendanaan keolahragaan dapat diperoleh dari apa saja nih? Ya, dari mana saja? Yang pertama ini masyarakat melalui berbagai kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku ya. Kemudian kerjasama yang saling menguntungkan, bantuan luar negeri yang tidak mengikat, hasil usaha industri olahraga dan atau sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Iya. Di pasal 71 ya. Pengelolaan dana keolahragaan dilakukan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntansi publik ya. Dana keolahragaan yang dialokasikan dari pemerintah dan pemerintah daerah dapat diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut ini diatur dalam peraturan pemerintah ya atau PP. Ini pasal 73 ya. Pengaturan pajak bagi setiap orang yang memberikan dukungan dana untuk pembinaan dan pengembangan keolahragaan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bidang perpajakan. Nah, ini bab 13 ya, mengenai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan atau iptek olahraga ya. Sini pasal 74 bahwa pemerintah daerah dan atau masyarakat melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara berkelanjutan untuk mewujudkan keolahragaan nasional. Ini ayat 2. Pemerintah daerah dan atau masyarakat dapat membentuk lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan yang bermanfaat bagi kemajuan pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional ya. Ini ayat 3, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diselenggarakan melalui penelitian, pengajian dan alih teknologi, sosialisasi, pertemuan ilmiah dan kerjasama antar lembaga penelitian baik nasional maupun internasional. Kemudian hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disosialisasikan dan diterapkan untuk kemajuan olahraga. Ya, ketentuan lebih lanjut tentang iptek ini diatur dalam peraturan pemerintah. Ya, bab 14 ini peran serta masyarakat. Bab 75, pasal 75 ya. Jadi masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam kegiatan keolahragaan. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, organisasi, profesi, badan usaha atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan. Iya, ini ya, masyarakat dapat berperan sebagai sumber pelaksana tenaga sukarela, penggerak, pengguna hasil, dan atau pelayanan kegiatan keolahragaan. Bagian terakhir atau butir 4, masyarakat ikut serta mendorong upaya pembinaan dan pengembangan keolahragaan. Ini bab 15 mengenai kerjasama dan informasi keolahragaan. Ya, ini kita akan lebih bahas lagi di part selanjutnya ya. Untuk part ini cukupkan dulu sekian. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.